誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan pada chapter terbaru manga baku hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 246. Dalam 2 minggu terakhir ini, kita selalu diberikan sebuah chapter yang luar biasa menariknya. Nah, jika minggu kemarin, Takemichi lah orang yang membuat kejutan besar dalam pertempuran penentuan ini, kini giliran para anggota geng Toman generasi 2 lainnya lah yang mendapatkan power up atau upgrade kekuatan dari Ken Wakui dan berhasil membalikan keadaan serta unggul melawan puluhan bahkan ratusan anggota geng Kanto Manji. Kami pun sudah merangkum beberapa poin penting yang menarik sekali untuk kita diskusikan bersama. Di antaranya adalah penjelasan tentang kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Inui Seisu pada chapter 246, serta penjelasan tentang clue atau foreshadowing yang ada pada chapter terbaru kemarin. Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan kami di atas, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Untuk pembahasan pertama, kita mulai dari yang agak kelam dulu, yaitu tentang foreshadowing yang ada di chapter 246. Khususnya tentang nasib buruk yang akan segera datang menghampiri Kawaragi Senju. Hal ini dapat kita lihat dari pemilihan kata dan juga pemilihan angka yang ada pada chapter terbaru itu. Di mana pada salah satu panelnya, nampak Kawaragi Senju yang secara spesifik diperlihatkan berhasil mengalahkan 13 orang anggota geng Kanto Manji. Sebuah detail kecil yang sebenarnya cukup membuat kami sangat khawatir. Masalahnya, di antara angka atau huruf lain, kenapa Ken Wakui malah memilih angka 13 bagi Kawaragi Senju? Padahal bisa saja dia menyebut angka 5, 6, atau bahkan 10. Angka 13 sendiri mempunyai arti yang cukup meresahkan, yaitu death and suffering, atau kematian dan penderitaan. Banyak sekali negara-negara baik di Asia ataupun di Eropa yang menghilangkan angka 13 dari nomor bangunan mereka masing-masing, karena percaya kepada ramalan buruk serta mitos di balik angka 13 tersebut. Semua hal itu sebenarnya sangat masuk akal sekali, karena Oji-san sendiri merasa aneh dengan jalannya pertempuran besar kali ini. Pertama, Toman generasi kedua langsung diunggulkan pada awal pertempuran ini. Kedua, motif dari Sujihanma belum diperlihatkan. Dan yang ketiga, ada Haruchio Sanzu yang merupakan eksekutor atau algojo dari geng Kanto Manji sekaligus fans garis keras dari Mikey. Kami yakin jika dalam beberapa chapter lagi, keadaan akan kembali berbalik, dan Toman akan kembali dibuat terpojok. Ketika hal itu terjadi, entah musibah apa atau nasib buruk seperti apa yang akan datang kepada Kawaragi Senju. Mengingat seharusnya dia memang sudah mati pada pertempuran sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Di antara semua karakter penting yang menunjukkan aksi hebatnya pada chapter terbaru kemarin, seperti Peihan, Mitsuya, Hakai, Sota, Nahoya, serta Chifuyu, ada 3 nama yang sangat mencolok dan berhasil mencuri perhatian dari para fans manga baku hantam ini, yaitu Inui Seisu, Pachin, dan juga Kawaragi Senju. Untuk Senju sendiri, ini bukanlah pertama kalinya kita diperlihatkan tentang kekuatan hebat yang dia miliki. Dalam perang sebelumnya atau pada perang 3 dewa, kita sudah diperlihatkan dengan jelas seberapa kuat Kawaragi Senju. Di mana dalam perang itu Senju berhasil memukul mundur Tyrannosaurus dan memaksanya masuk ke dalam mode Dark Impulsivity yang sama dengan Mikey. Jadi tidak heran jika pada chapter 246 kemarin, Senju seorang diri mampu unggul dan menang melawan banyak orang sekaligus. Daripada Senju, jauh lebih menarik jika kali ini kita membahas Inui dan juga Pachin. Karena banyak sekali yang masih penasaran dan menganggap kalau Inui dan Pachin adalah petarung yang lemah. Dan kali ini dia bisa menang melawan banyak anggota geng Kanto Manji karena mereka hanya mendapatkan plot armor saja. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kedua pendapat itu. Karena memang di dalam manga ini, kita tidak pernah diperlihatkan kekuatan dari Inui Seisu ataupun Pachin. Sekalipun ada di arc Tenjiku, itu pun Inui tidak bisa bertarung dengan serius dan sekuat tenaga. Karena pada saat itu Inui masih belum bisa move on dari Kokonoi. Dan sepanjang perang berlangsung, hanya drama saja yang diperlihatkan oleh kedua karakter tersebut. Sedangkan Pachin malah menghabiskan lebih dari 200 chapter untuk hidup di dalam penjara dan tidak dimunculkan lagi di manga ini. Namun jika kita lihat lebih jauh lagi, atau tepatnya pada saat arc Black Dragons,
Dalam cerita masa lalu Koko sebenarnya sudah terlihat dengan jelas bahwa Inui adalah salah satu petarung terkuat yang dimiliki oleh geng Black Dragons. Sebelum bertemu Taiju, Inui tidak pernah kalah satu kali pun ketika berduel melawan orang lain. Bahkan Kurokawa Izana saja mengakui kekuatan dari Inui. Dalam salah satu dialognya, Izana pernah berkata kepada Inui, yaitu, "Walaupun kau 2 tahun lebih muda dariku, tapi kau ini sangat berguna bagiku. Itulah alasan kenapa aku menjadikanmu sebagai wakil presiden." Selain itu, Inui juga sudah ada dan sudah bergaul dengan para anggota geng legendaris Black Dragon sejak Shinichiro masih hidup. Atau tepatnya sejak geng Black Dragons generasi pertama masih berjaya. Shinichiro jugalah orang yang pertama mengajarkan Inui cara bertarung dan cara bertahan hidup. Ditambah Inui juga merupakan salah satu murid atau sahabat dekat dari Imaushi Wakasa. Jadi sangat tidak mengherankan jika pada chapter 246 kemarin, Ken Wakui tiba-tiba saja mengeluarkan semua kekuatan dari Inui yang selama ini tidak pernah diperlihatkan. Intinya, Inui Seisu tidaklah selemah yang kita bayangkan. Alasan dia terlihat tidak berguna pada perang melawan Tenjiku adalah karena konflik pribadinya dengan Kokonoi yang menjadi sebuah halangan besar. Namun karena dalam perang ini Kokonoi sudah berdamai dengan Inui, serta sudah dapat menerima kondisi mereka masing-masing, ditambah lagi kali ini tekadnya sudah bulat untuk membantu Takemichi dengan sekuat tenaganya, maka jangan heran jika pada akhirnya Inui mampu mendominasi jalannya pertarungan antara geng Atomaji melawan geng Tokyo Revengers. Begitu pula dengan Pachin. Kami tidak pernah bosan untuk menyampaikan bahwa perang besar tanpa ada duet komedi Esan dan Fizi akan terasa sangat hambar sekali. Nah, beruntungnya pada final arc ini akhirnya Pachin kembali dimunculkan dan kembali dilibatkan secara langsung. Hal sederhana ini pun mampu menghilangkan rasa rindu kita kepada Pachin. Apalagi pada awal pertempuran ini, Pachin langsung mengeluarkan jurus serudukan mautnya dan berhasil menumbangkan banyak sekali anggota geng Kanto Manji. Menariknya, di tengah semua ketegangan yang terjadi, Peihan dan Pachin masih sempat bercanda dan saling ejek. Dalam salah satu panelnya, Peihan pun mengatakan suatu hal yang sangat lucu, yaitu Pachin memang lebih kuat dari gorila, tapi sayang Pachin jauh lebih bodoh dari gorila. Oh iya, ada satu hal lagi yang lupa kami sampaikan sebelum video ini berakhir. Pada perang besar antara kedua geng ini, ternyata tidak ada satupun anggota dari geng Kanto Manji yang sadar bahwa wanita yang ada di geng Toman ini adalah bos besar dari geng Brahman. Itulah yang membuat Kawaragi Senju terlihat sangat kesal. Hingga dia pun sampai mengumumkan namanya kepada semua orang yang ada di medan tempur ini. Pantas saja hanya dia sendirilah yang tidak dikeroyok oleh anggota geng Kanto Manji. Ternyata memang benar ya, tidak banyak yang tahu jika identitas asli dari Kawaragi Senju adalah seorang perempuan. Mungkin hanya para eksekutif dan para pemimpin saja yang tahu mengenai semua hal tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.